di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Penderitaan yang membawa pertobatan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Daniel 4 ayat 37. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, penderitaan merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap orang. Namun, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati masa penderitaan dengan tujuan untuk membentuk karakter kita. Penderitaan dapat terjadi dalam bentuk sakit penyakit, kesulitan ekonomi, masalah dalam keluarga, kegagalan demi kegagalan, dan masih banyak lagi penderitaan yang pernah kita alami atau mungkin saja akan kita alami. Tetapi dalam semuanya itu, Tuhan bekerja membentuk hidup kita semakin menyenangkan hatinya. Nebukadnezar adalah Raja Babilonia yang hidup tenang dan senang. Ayat 4. Ia dapat membangun kota Babel menjadi kota yang berkubu dan kota kerajaan. Ayat 30. Keberhasilan sebagai seorang raja menjadi celah bagi keangkuhannya. Dan lihatlah, Allah memberi pelajaran berharga baginya melalui sebuah penderitaan yang berlangsung selama 7 masa berlalu. Ayat 16 dan ayat 25. Ia kehilangan akal budinya dan menjadi sama seperti binatang. Pasal 4 merupakan sebuah kesaksian Raja Nebukadnezar tentang bagaimana pembentukan Tuhan dalam masa penderitaannya. 1. Ia belajar untuk menempatkan Tuhan lebih tinggi dibandingkan dirinya. Kebesaran dan kemegahan Babel membuat Raja Nebukadnezar bangga terhadap dirinya. Ia menempatkan kekuasaan dirinya lebih tinggi daripada kemahakuasaan Allah. Pelajaran berharga ia dapatkan melalui sebuah penderitaan yang sangat dalam, yakni hati manusia menjadi hati binatang. Ayat 16. Tuhan bisa berbuat apa saja agar kita sadar bahwa Dialah yang maha kuasa. Sehebat apapun manusia, ia tidak berarti apa-apa jika Tuhan tidak menghendakinya. Hal ini membuat Nebukadnezar mengalami perubahan yang luar biasa. Ia menjadi pribadi yang memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Kata memuliakan dari istilah Ibrani kavod berarti condong atau lebih berat kepada Allah, yakni menempatkan Allah lebih tinggi bahkan dibanding dirinya sendiri. Semua kata kerja ini menggunakan tenses yang terus-menerus. Ini berbicara tentang perubahan hidup yang bukan bersifat sementara. 2. Ia belajar untuk memahami kedaulatan Allah di atas segala sesuatu. Memberikan kepadanya siapa yang dikehendakinya. Ayat 25. Menunjukkan kedaulatan Allah atas manusia dan segala sesuatu. Raja Nebukadnezar akhirnya dapat menyadari bahwa segala kesuksesan dan keberhasilan yang diraihnya semata-mata adalah pemberian Allah. Dalam waktu yang singkat, Allah dapat memberkati, tetapi dalam waktu singkat pula, ia dapat mengambil semua yang ada pada manusia. Pada ayat 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanmu. Nebukadnezar kembali memiliki kebesaran dan kemasyuran yang lebih besar dari waktu sebelum ia mengalami penderitaan yang hebat. Tentulah hal ini menjadi pelajaran berharga, yakni Tuhan yang berdaulat untuk memerintahkan berkat dalam kehidupan seseorang. 3. Ia belajar untuk bersyukur dan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pengalaman penderitaan luar biasa yang dialami oleh Nebukadnezar membuat ia bersyukur atas setiap berkat yang dilimpahkan Tuhan kepadanya. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah ditentukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Ia sungguh-sungguh bersyukur atas mujizat
dan kuasa yang telah dialaminya. Apalagi akal budi yang dipulihkan Tuhan merupakan suatu aset besar yang dapat digunakan dalam pelayanan dan pekerjaan baik. Hati yang berlimpah dengan syukur merupakan sebuah modal untuk dapat bersaksi kepada banyak orang. Nebukadnezar menyampaikan kesaksiannya kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Sahabat Iktus, apakah yang selama ini menjadi kebanggaan kita? Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita yang rapuh, tetapi mengandalkan Tuhan. Penderitaan dapat membawa perubahan hidup seseorang dari yang hidup dalam kesombongan menjadi pribadi yang rendah hati. Lebih dari itu, seorang dapat semakin mengenal Tuhan dan hidup hanya mengandalkannya. Banyak orang yang mengejar keberhasilan, kekayaan, kedudukan, atau kesuksesan dalam hidupnya. Tetapi saya sadar bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala kekayaan yang ada di sorga dan di bumi. Saya tidak mau hidup saya terfokus kepada berkat itu, tetapi saya mau mengarahkan hidup saya kepada sumber berkat, yakni Tuhan Yesus Kristus. Secepat kita membalikkan tangan, lebih cepat Allah mengambil atau memberkati apa yang ada pada kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menempatkan Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu yang saya banggakan? Sudahkah saya mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu? Apa yang seharusnya saya lakukan melihat pembentukan Tuhan di dalam penderitaan yang saya alami? Tuhan Yesus, ampuni saya karena selalu menganggap bahwa keberhasilan adalah karena usaha dan kepandaian saya. Padahal Engkaulah yang memberi semua berkat dan keberhasilan itu. Saya bersyukur karena penderitaan membawa saya semakin mengenal-Mu. Inilah alasan saya selalu memuji nama-Mu, bahkan di tengah penderitaan yang saya alami. Saya mau menyaksikan kepada semua orang bagaimana Tuhan telah membentuk saya melalui penderitaan agar hidup saya hanya mengandalkan-Mu. Pakailah saya sebagai saksi-Mu bagi dunia bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Amin. Solusi terbaik dari penderitaan karena dosa adalah pertobatan yang sejati. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu